dan Pusat Kajian Kematian ini berdiri tahun 2005. Jadi waktu itu digagas oleh Pak Yusuf, salah satu dosen antropologi, dan didukung oleh teman-teman Departemen Antropologi juga. Di tahun 2015 itu museum direvitalisasi dengan bantuan dari Direktorat Cagar Budaya dan Museum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi dulu di awal pendirian namanya Museum dan Pusat Kajian Etnografi. Setelah dilakukan revitalisasi, namanya berganti menjadi Museum Etnografi dan Pusat Kajian Kematian. Dan yang menarik yang kami lihat dari kematian ini adalah bahwa jarang dibicarakan. Orang takut tentu saja, tapi di samping rasa takut itu orang juga punya rasa penasaran gitu loh sebenarnya. Nah, dari dasar itulah kemudian ide ini dikembangkan. Kalau di Museum Etnografi dan Pusat Kajian Kematian ini, ketika pengunjung datang itu akan ada 4 ruang pamer. Ruang pertama ini menyajikan cerita bagaimana kematian itu dipahami dari sisi ilmu antropologi sosial budaya, dan bagaimana kematian dipahami dari sisi ilmu antropologi Tagawi. Secara garis besar ini menceritakan kematian, dan yang ditampilkan bukan koleksi bukan tekanan pamerannya, bukan koleksi, tapi lebih ke informasi. Jadi pengunjung bisa membaca informasi, lalu kemudian bisa berdiskusi dengan edukator-edukator yang ada di museum. Di ruang kedua kami bikin ruang refleksi sebenarnya. Jadi pengunjung bisa paling tidak memperoleh kesan meskipun sedikit tentang bagaimana ketika mereka masuk ke liang kubur ya itu. Karena kemudian ada itu sih, ada replika pocong juga, tidak untuk menakuti tapi paling tidak itu gambaran yang di bawah kubur. Juga ada beberapa quotes yang bisa dijadikan bahan pelajaran juga ya, bahwa ya seringkali kita harus bersyukur gitu ketika bangun tidur, bahwa kemudian paginya itu kita masih bangun, kalau enggak berarti kita mati gitu. Itu. Di ruang ketiga ini ada ruang pameran terkait dengan antropologi forensik. Kami men-setting ruang ini karena kemudian kami yang mengelola museum itu juga bekerja sebagai antropolog forensik dan sering bekerja sama dengan kepolisian ya untuk menyelesaikan satu kasus di mana korban itu sudah meninggal hanya rangkanya saja seperti itu. Di ruang keempat itu kami sebutnya sebenarnya ruang rekreasi gitu. Meskipun mungkin orang lain melihatnya ruang rekreasi kok isinya kuburan, ada suara jangkrik seperti itu, ada tengkorak atau apapun. Nah, ini lebih kepada bagaimana informasi yang disampaikan kemudian sifatnya populer. Jadi tanpa sadar pengunjung sebenarnya juga bisa mengakses kalau informasi ini di internet seperti itu. Tapi paling enggak ruang ini memang setting pengunjung bisa duduk santai menikmati informasi. Ya, nggak harus berdiri gitu, karena memang disediakan tempat untuk duduk dan menikmati informasi. It's quite sad. It's not something that we have in the UK to like go and see, so it's very different for us to like go and look around. It's quite shocking. It was all very interesting, but like she said, it was very sad because we don't really speak about death in the UK. Like we never see it, never seen a dead body or anything. It's different. I think it's just the most shocking to see. Like see it all out there like that. It puts it into like, it puts into perspective, it puts into real life. You see like the baby as well. Like it's quite.